Sahabat, kali ini Kibayushima berada di Hotel Amaris dengan mudzakarah dan sosialisasi hasil ijtima ulama MUI Kabupaten Ponorogo. Nampak para peserta mengisi daftar hadir dan kemudian mengambil kopi dan snack untuk kegiatan mudzakarah ini. Di dalam nampak para yang hadir dalam mudzakarah ini, sahabat. Beliau para dokter dan Ning Ovi sebagai Mister of Ceremony adanya mudzakarah ini memulai acara mudzakarah. Dan yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Senin 27 Desember 2021, Keluarga Besar Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo bisa menyelenggarakan acara mudzakarah dan sosialisasi hasil ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Hadirin rahimakumullah, dengan berharap mendapatkan ridhonya, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan Ummi Kitab. Ala hamdillah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara Aruni Haya Al-Fadli, sarjana agama. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Luar biasa sekali Gus Ahyal Fadli Eshaki didaulat untuk membaca Al-Quran di acara mudzakarah dan sosialisasi ini, sahabat. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri dari Bandung ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia.
selepas menyanyikan lagu Indonesia Raya, Neng Ovi mempersilahkan Ketua Panitia Mudzakarah dan Sosialisasi Fatwa MUI ini, yakni beliau Bapak Dr. Ahmad Munir MAG selaku Ketua Panitia. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris MUI Kabupaten Ponorogo. Serta seluruh jajaran yang hadir di depan ini, beliau Bapak Dr. Haji Suryuji MAG sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, hadir juga Bapak Dr. Haji Suryatto MAG, dua anggota Dewan Pertimbangan, Bapak Haji Saifuddin MPD juga sebagai Dewan Pertimbangan, dan menghormati juga Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ponorogo. Dalam kesempatan ini beliau pamit karena kondisi kurang sehat, dan hadir di depan kita yang depan adalah Bapak Dr. Andes Haji Imam Saidi Farid MSI. Yang kami hormati juga Bapak-bapak pengurus harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, Ketua dan Sekretaris Komisi MUI Kabupaten Ponorogo, Bapak dan Ibu pengurus MUI Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris. Hadir juga di tengah-tengah kita sudah tadi yang belum sempat kita sebut dari Dewan Pertimbangan, ada Prof. Dr. Haji Maria Yusuf, ada Dr. Erin Sultan MSI, ada Haji Muhammad Nasr, ada beberapa yang lain, Bapak Haji Suki Risa dari Dewan Pertimbangan juga hadir, dan beberapa yang lain mungkin yang di belakang yang kami belum menyebut satu persatu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di suasana sedang disambutnya PPKM, dan alhamdulillah kita bisa melakukan. Andai kan tidak disambut, maka kita tidak bisa melakukan acara pada pagi hari ini. Jadi acara ini merupakan acara keberkahan. Ada dua keberkahan. Satu, kami sekaligus ini melaporkan juga pada Bapak Dewan Pertimbangan dan pada semuanya, kita bisa melakukan kegiatan ini, keputusannya baru 5 hari yang lalu. Kita putuskan bahwa kita melakukan kegiatan hari ini dengan berbagai pertimbangan, mulai dari pertimbangan finansial dan juga pertimbangan waktu. Yang kemarin ketika andaikan PPKM dimulai tanggal 22, maka tentunya hari ini kita tidak bisa melakukan itu, tapi karena ada perubahan jadwal yang kita bisa melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur injury time di penghujung tahun 2021 MUI Kabupaten Ponorogo masih bisa melakukan kegiatan, dan kegiatan ini satu-satunya kegiatan selama 1 tahun yang kita lakukan. Salawat dan salam kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami sebagai panitia akan menyampaikan beberapa hal khususnya kepada Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia. Peserta kita pada pagi hari ini 75 orang, terdiri dari pengurus harian MUI, Dewan Pertimbangan, Ketua dan Sekretaris Majelis, dan Ketua dan Sekretaris MUI Kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Jadi acara ini adalah acara internal MUI. Jadi yang hadir ini semuanya adalah dalam jajaran struktur MUI. Acara ini nanti mungkin akan berlangsung, mungkin mudah-mudahan nanti tidak sampai nabrak adzan zuhur, mudah-mudahan nanti adzan zuhur sudah selesai, dan nanti ada beberapa materi yang akan kita sampaikan. Yang ingin kita lakukan bersama bahwa dalam kondisi apapun kita tahun ini memang banyak hal. Sampai mohon maaf, tadi kami sampaikan keputusan melakukan kegiatan ini adalah injury time 5 hari yang lalu, karena anggaran memang bisa digunakan baru 5 hari. 5 hari jadi anggaran 1 tahun ini kita diberi waktu kurang lebih 2 minggu ini.
Dan nanti kalau memang nanti tidak bisa melakukan, ya terpaksa sebagian sisa anggarannya kita kembalikan lagi kepada negara karena memang kita tidak bisa melakukan itu dan kita tidak bertanya siapa yang salah, kita cuma menerima realitasnya atau bahwa sebenarnya kita mengundang Bapak Mesra, tapi mungkin belum hadir. Harapannya mungkin Bapak Mesra dia sudah bisa mendengarkan kegiatan ini dan kami tidak mengundang Bapak Bupati karena waktunya yang tidak cukup. Saya yakin suratnya belum sampai Pak Bupati, acaranya sudah dimulai. Nah itu, jika dalam kondisi yang dapat kita tidak undang. Bapak dan sekalian yang berbahagia, ada beberapa dinamika dalam Majelis Ulama Indonesia. Kita sama-sama tahu mungkin beberapa saat yang lalu di media sosial katakanlah seliweran berbagai informasi. Kami MUI Kabupaten Ponorogo menyikapi itu dengan kearifan, dengan melalui keputusan Ketua MUI bahwa menyikapi berbagai informasi yang berkaitan dengan MUI beberapa saat yang lalu kita sikapi dengan arif dan bijak. Yang pertama itu bagian daripada dinamika sosial, keterbukaan informasi dan lain sebagainya. Yang kedua, kita sikapi bahwa Ponorogo memiliki kearifan kondisi yang tersendiri yang mungkin berbeda dengan daerah yang lain sehingga mungkin kita tidak berbeda dengan daerah yang lain sehingga kita menyikapi dinamika itu dengan kearifan kita. Yang ketiga, berbagai isu dan masalah mungkin pada hari ini nanti akan kita sampaikan, khususnya yang berkaitan dengan masalah kebijakan yang ada yang dari MUI pusat, dan untuk masalah problem sosial keagamaan dan kemasyarakatan di Ponorogo nanti akan kita bincang di hari Kamis. Nanti insya Allah dengan Dewan Pertimbangan dengan melibatkan seluruh Forpimda nanti ada Kementerian Agama, ada Kejaksaan, ada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, ada Kepolisian dan lain sebagainya. Kita dalam rangka nanti kita bermuhasabah akhir tahun sekaligus nanti untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang mungkin dipandang penting untuk tahun yang akan datang. Bapak dan sekalian yang berbahagia, pertama kami menyampaikan terima kasih banyak atas kehadirannya dalam undangan yang hanya melalui IT. Kita tidak sempat lagi, tidak ada waktu untuk menghadirkan undangan secara hangat ke meja, ke tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah kehadiran tadi terakhir saya lihat sudah mencapai hampir 90%. Alhamdulillah kami menyampaikan terima kasih banyak untuk hal itu. Yang kedua, kami mohon nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik hingga akhir nanti sampai akhir acara. Dan yang ketiga, kami mohon Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ponorogo Bapak Haji Imam Said Farid untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Mudzakarah pada pagi hari ini. Demikian kiranya sambutan kami dari panitia. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan mohon maaf juga mungkin bapak-bapak tadi dari ada biodata dan lain sebagainya, tanda tangan dan lain sebagainya, itu demi kita untuk bertanggungjawabkan karena kita ini difasilitasi oleh pemerintah atau negara. Demikian mohon maaf dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak para romo kiai yang telah hadir di ruangan ini, dan mudah-mudahan semuanya ini kita niatkan untuk di-answer Islam dan Muslimin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini sekaligus beliau berkenan untuk membuka adanya mudzakarah dan sosialisasi hasil ijtima ulama MUI Kabupaten Ponorogo. Beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sayuti Farid MAG. Bapak dari Forpimda, Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Ponorogo,
segenap pengurus Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Ponorogo. Tadi saya tanya kepada Pak Ketua Dewan Pertimbangan, dari Dewan Pertimbangan ingkang rawuh nopo namung sekawan? Jawabannya boten, masih banyak ingkang pinarai teniko, termasuk juga yang disebut oleh Pak Dr. Munirkan. Lalu namun sekawan mergo oleh panitia disepai lenggaan di namun sekawan. Mendikane kok. Pulau terus niku wau jumlah tarif. Segenap Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Ponorogo, juga dari intern MUI, dari komisi-komisi yang ada di dalam MUI, utamanya ingkang kula hormati saking pimpinan MUI Kecamatan se-Ponorogo. Segenap hadirin wal hadirat ingkang mungkin dereng kula sebat identitasipun sedayanipun matur sembah nuwun. Terima kasih saya sampaikan atas kehadiran para panjenengan dalam rangka memenuhi undangan muzakarah dan sosialisasi hasil istimewa ulama. Ingkang undangan ini bersifat mendadak, utawi dalam waktu yang hanya singkat, namun alhamdulillah ingkang rawuh dalam presentasi yang besar di luar dugaan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran para penginsan. Bahwa kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, tepatnya pada awal November, ada istimewa ulama MUI secara nasional yang nanti akan disampaikan mengenai hasil-hasilnya dalam mudakarah ini. Para bapak, para ibu yang saya hormati, ada sesuatu yang penting juga dalam kaitannya dengan kehidupan umat Islam. Belum lama ada silaturahmi antara LDI, ini apa pembinaan itu singkatan apa? Lembaga Dakwah Islam Indonesia, kata gitu. LDI Pusat bersilaturahmi ke MUI Pusat. Hasil dari silaturahmi walau penting sekali juga dipahami, diketahui oleh MUI se-Indonesia, MUI Kabupaten Ponorogo, MUI kecamatan-kecamatan perlu dimengerti. Insya Allah nanti juga akan disampaikan tentang garis besar hasil musyawarah LDI dengan MUI Pusat Kota. Ada juga hadirin wal hadirat yang saya hormati, nanti akan ada disampaikan juga mengenai pedoman organisasi dan juga tentang manhajul fikri wal hikmah. Walaupun menikah sampun ugi beberapa tahun yang lalu sudah pernah ada menikah dan menopo menikah poin-poin malih ingkang ditelurkan pada tahun 2021. Insya Allah itulah komunikasi kita pada siang hari ini, yang tadi Saudara Ketua Panitia menyampaikan diharap moga-moga acara ini nanti bisa selesai. Jangan nabrak waktu zuhur. Saya tanya kepada Pak Dewan Pembina, Pak, zuhur sama ini jam 9, jam 11.35. Kalau saya usul, ojo mau nabrak azan zuhur, le iso
sudah selesai sebelum makan siang, sebelum duhur. Ini usul kepada Pak Panitia. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, yang paling penting seharusnya saya sampaikan di awal tadi, ya, saya berbicara ini dalam posisi badal asyai mingkul, rodok badal horatibi, rodok makhluk. Alhamdulillah amargi, terutama Bapak dari Forbimda, bahwa Ketua MUI Kabupaten Ponorogo ini adalah beliau Bapak Kiai Haji Ansor M. Musti yang daripun Jalan Syuhada menurut Babatan. Waktu ini flu, tapi sebenarnya flu ringan. Alhamdulillah. Dalam hal ini kalau menyampaikan salam dumat dan korbannya, lan minta maaf atas ketidakhadiran beliau yang sebenarnya di luar kesengajaan. Tentang rapat ini, muzakarah ini, beliau juga memutuskan tentang pelaksanaannya, namun lalu ada halangan ingkang atas menghadap. Kita doakan moga-moga walaupun sebenarnya flu ringan, moga-moga tinggal dipun paringi saras. Amin. Ya Rabbal. Krono posisi asyik mingkul, anggenipun sambutan tentu tidak boleh atau tidak baik kalau terlalu panjang. Sebab terlalu panjang mengkilaji ketahuan ada beliaunya. Ilo tinggal kemauan, koyo ini yang diharapkan oleh MC tadi, acara utamanya ingkang kula aturaken wonten ing menika inggih menika. Marilah hadirin wal hadirat, kita buka muzakarah dan sosialisasi hasil istimewa ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Sayuti Farid MAG, mewakili Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, beliau Yai Ansor M. Rusdi, yang pada saat diadakannya acara ini beliau sedang sakit, sahabat. Dan acara selanjutnya yakni doa yang dipimpin oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Suyuti MAG. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, la tad'ina fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم صالحات أعمالنا. اللهم يا الله توفنا مسلمين واحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا
التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عفاف الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Acara seremoni pembukaan mudzakarah dan sosialisasi fatwa ulama MUI Kabupaten Ponorogo dipungkasi dengan bacaan doa dan selanjutnya ditutup oleh Neng Ovi sebagai pembawa acara. Selanjutnya acara mudzakarah dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Erhamni sebagai moderator adanya mudzakarah dan sosialisasi fatwa ulama MUI yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Sekali lagi mohon pengapunten sekali lagi dan terima kasih atas semua perhatian. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Bapak Kiai Haji Muhammad Erhamni mengendalikan acara mudzakarah dan sosialisasi hasil ijtima ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Hadir para narasumber, diantaranya beliau Bapak Dr. Ahmad Munir MAG, beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Lutfi Aminuddin MAG, juga beliau Bapak Haryanto MA, Bapak Yai Haji Haryanto MA. Masing-masing beliau membawakan materi yang telah disiapkan oleh panitia. Masing-masing oleh sang moderator diberi waktu 15 menit untuk memaparkan materinya, yang nanti ada season untuk tanya jawab. Nanti kita menggunakan sistem panel saja, jadi langsung dengan narasumber menyampaikan paparannya, kita sepakati masing-masing maksimal 15 menit ya. 15 menit, nanti ada sesi berikutnya yaitu sesi dialog ataupun tanya jawab, dan sesi yang ketiga mungkin ada closing statement dari para narasumber. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya serahkan kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji. Nah sahabat, untuk mudzakarah narasumber yang pertama, moderator mempersilahkan kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Munir MAG yang membawakan materi hasil dialog antara LDII dengan Majelis Ulama Indonesia.
Bapak dan Ibu dari Komisi Bapak Dewan Pertimbangan dan terus MUI Kabupaten Ponorogo, seluruh hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan ini. Para narasumber juga yang kami hormati, dalam kesempatan ini karena waktu terbatas, mungkin saya hanya menyampaikan inti dari apa yang ingin kita sampaikan. Intinya begini, Bapak dan sekalian, pada bulan November, Oktober ke November, MUI Pusat menyampaikan surat kepada pimpinan pusat LDII yang intinya adalah untuk mengingatkan komitmen paradigma barunya, paradigma baru LDII yang dulu berawal dari Munas atau ya Munas ke-5 kalau salah saya, MUI tahun 2005. Saat itu ketua majelis ketua fatwanya adalah Pak Yai Ma'ruf Amin, menyampaikan rekomendasi bahwa LDII dan Ahmadiyah dianggap katakanlah garis besarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam dan minta kepada pemerintah untuk membubarkan. Saat itu hasil Munas Majelis Ulama. Hasil Munas itu direspon langsung oleh LDII dengan menyatakan bahwa kami tidak lagi punya bagian masa lalu, bahwa kami sudah paradigma baru. Nanti akan saya sampaikan bla 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 bla, ada 4 poin atau 5 poin dari MUI bahwa mereka tidak lagi bagian itu dan siap untuk bekerjasama dengan MUI. Di akhir mengadakan Munas atau Rakernas yang menyatakan paradigma baru itu. Nah, jadi LDII bukan lagi seperti yang dibutuhkan. LDII bukan ormas yang terlarang, LDII bukan aliran sesat dan lain sebagainya. Dan itu dilakukan konsolidasi itu seluruh tingkat kabupaten, termasuk di Ponorogo. Setiap kegiatan LDII ikut dan goalnya yang diinginkan adalah mereka ingin masuk bergabung di MUI. Sebenarnya tidak ada hal yang menghalangi itu kalau memang MUI adalah rumah besar bagi umat Islam. Tapi karena ada satu dan lain hal berkaitan dengan masalah ideologi dan sebagainya, MUI mensyaratkan LDII agar menyesuaikan diri dengan katakanlah manhaj Ahlussunnah di Majelis Ulama Indonesia. Nah ini, jadi berawal dari Munas ke-7 inilah yang MUI memberikan rekomendasi agar LDII dibubarkan. Maka sementara MUI Jatim itu sudah lama responnya. Majelis Ulama Jawa Timur itu sejak mulai dari peralihan dari Lenkari ke dari Yakari ke Lenkari, sudah MUI Jatim sudah merekomendasikan banyak aman. Ini pastikan data itu. Nah ini rekomendasi MUI itu ada ini. Jadi ini pernyataan ini. Jadi LDII bukan penerus kelanjut dari gerakan Islam Jamaah dan sebagainya. LDII tidak menggunakan ataupun menganggap sistem keamiran. LDII tidak menganggap umat Muslim di luar kelompok mereka sebagai kafir dan najis. LDII bersedia bersama dengan ormas-ormas lainnya mengikuti landasan berpikir keagamaan sebagaimana yang diterapkan oleh fatwa ini tahun 2006 tentang LDII bahwa isi fatwa MUI dapat menerima pernyataan klarifikasi LDII gitu. Pada tahun 2007 LDII mengadakan Munas untuk mempublikasikan dengan tema besarnya adalah paradigma baru, new paradigm LDII. Nah sejak saat itu LDII pada setiap eventnya berusaha keras untuk mendekati dan meminta agar diakomodir oleh MUI dan sebagainya itu. Dalam hal ini kata orang Jawa, MUI telah ke pangku LDII itu, ke pangku katanya. Nah, surat cinta MUI pada LDII. Nah, isi surat cintanya adalah ini. Ayo sholat Jumat bareng-bareng. Nah, intinya itu. Nah, jadi ini
sampaikan pada saat bulan Oktober kemarin itu disampaikan kepada pimpinan sampai DIY, ayo sholat Jumat bareng-bareng karena dulu kan berjanji siap untuk dibina dan lain sebagainya. Dilarang yang bertanda tangan surat cinta ini adalah dulu yang menyatakan bahwa Prof. tadi Gunawan Wijaya tadi yang dulu yang bertanda tangan bahwa yang Nah sahabat, tepat 15 menit Mas Munir dalam penyampaiannya dialog antara MUI dengan LDII dengan gaya yang lugas beliau menyampaikan materi. Dan selanjutnya pemateri yang kedua dalam mudzakarah dan sosialisasi ini yakni beliau Bapak Kiai Haji Haryanto MA. Beliau menyampaikan materi manhajul fikri wal khidmah dalam metode pemikiran dan pengabdian Majelis Ulama Indonesia teruntuk masyarakat. Inilah beliau Bapak Kiai Haji Haryanto MA. Menjadi titik temu dari keragaman dan perbedaan-perbedaan tersebut. Konsep manhajul fikri wal hikmah ini merupakan rumusan terhadap metode pemikiran kebijakan yang kaitannya dengan pemikiran khidmah MUI dalam eksistensi MUI sebagai khotibul ummah, sebagai shahidul ummah. Segera ini kata kuncinya memang peran MUI di masyarakat kaitannya dengan pemerintahan ini khotibul ummah dan shahidul ummah atau syahidul ummah. Mitra pemerintah. Konsep ini adalah merupakan komitmen bersama dari MUI pusat dan supaya disosialisasikan kepada seluruh MUI mulai dari pusat, provinsi sampai MUI kabupaten kota seluruh Indonesia. Manhajul fikri wal hikmah ini adalah konsep yang dilahirkan, artinya konsep yang menjadi konsep yang jadi dibakukan, dicetak dan supaya menjadi pedoman organisasi di samping pedoman dasar MUI pada Mukernas tanggal 26 Agustus 2021. Kemudian oleh Majelis Pertimbangan MUI Pusat ini dirumuskan dan rumusan itu menjadi buku itu. Pada kesempatan ini saya akan bicara tentang secara sepintas yang ada kaitannya dengan bab 3, bab 4 dan bab 5 secara sangat sepintas. Yang bab 3 itu tentang manhajul fikri dengan fasaisnya yaitu madrasiyah, tawasutiyah, atau wasatiyah, atau uliyah, islahiyah, tasamahiyah. Kemudian taswiyatul manhaj. Kemudian yang bab keempat itu kaitannya dengan himayah wa taqwiyah. Himayah wa taqwiyatul din, himayah wa taqwiyatul ummah, himayah wa taqwiyatul daulah. Kemudian taqwiyatul ukhuwah, memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Kemudian di bab 5 itu tentang tamsyitul harakah. Mungkin sebenarnya kalau di buku itu tidak ada, menurut saya ada baiknya ditambah dengan kayak pidatonya Pak Ma'ruf di penutupan Mukernas MUI kemarin. Di samping tamsyid, tapi bukan harakah kalau di penutupan kemarin. Fatwa yaitu tamsyid, kemudian tamsyito gitu ya. Tapi kalau di penutupan Muker Munas Nahdlatul Ulama ketika kemarin itu tentang tansyitu al-khutbah. Tapi kalau di MUI mungkin bisa tansyitu nasyatah yang masih itu artinya yang menggelorakan, mengkairkan, mensemangatkan tentang harakah. Jadi gerakan-gerakan yang ada di MUI. Mulai dari pertama aman fikri di MUI adalah pakai pendekatan manhajiyah, metode. Artinya ketika MUI membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, ketika MUI melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang muncul yang baru, di samping tentunya kembali kepada Al-Quran dan hadis, yaitu dengan cara merujuk kepada paham Islam
Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dilakukan oleh para as-salaf as-salih, yaitu para ulama generasi awal. Yang dimaksud generasi awal adalah generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Dengan tentu saja tetap memperhatikan konteks pada masa itu, pada masa salaf soleh itu dengan masa kini, serta komitmen dengan orientasi berbangsa dan bernegara. Ini landasan hadis Naimah dan hifdzul ilmi, salah ketik itu. Karena woi dengan ain itu tempatnya dekat, jadi ngetik ain keliru woi yang nomor 6 itu. Jadi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga alir itu kehormatan. Jadi bukan borot itu, terusnya borot itu salah. Kemudian inayah wa taqiyatuddin, tadi itu di sini salah satu peran MUI. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa ma kana minal furqafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Wa ila sabila bil hikmah wa la hasanah ila akhiril ayat. Kemudian yang kedua adalah himayatul ummah. Untuk menjaga umat dari akidah aliran yang sesat. Sampai tuh tadi kesimpulannya aliran bagaimana? Menjaga umat dari pemikiran keagamaan. Sahabat, banyak metode atau cara berpikir dan pengabdian MUI untuk mengabdi kepada umat. Meski berat, tetapi itulah amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya pemateri yang ketiga, yakni beliau Bapak Dr. Kiai Haji Lutfi Aminuddin MAG. Beliau menyampaikan materi ijtima ulama beberapa komisi fatwa yang ada di MUI Indonesia ini. Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa-fatwa yang terkait dengan kemaslahatan umat. Al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal ahdu bil jadid asal itu banyak yang mempersiapkan kiai-kiai Madura itu. Itu dari Abu Dhamil. Yang lama dijaga dan mencari yang baru. Ini gampang, nggak berani yang ngomong ini. Saya di bagian yang terakhir tentang materi istimewa ulama. Jadi mengapa terakhir? Karena memang saya yang paling muda. Yang kedua, saya tidak membuat slide. Mengapa tidak membuat slide? Karena saya tanya administrasi, samakah yang bikin sama yang bikin foto baik ya. Maka tidak usah nggak slide. Itu alasan yang malas saja. Beberapa waktu yang lalu Komisi Fatwa MUI mulai tanggal 9 sampai 11 November tahun 2021 menghasilkan beberapa hasil keputusan. Jadi perlu kita sampaikan sebelumnya bahwa tadi sudah disinggung beberapa Yanto bahwa yang pertama an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Disadari atau tidak bahwa realitas yang terjadi bahwa teks keagamaan itu sudah selesai. Al-Quran tidak akan bertambah, pun juga demikian hadis. An-nusus mutanahiyah. Jadi teks keagamaan itu sudah selesai di final. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain bahwa ghairu mutanahiyah. Kasus selalu bermunculan. Jadi kasus-kasus fikih itu selalu bermunculan. Maka tadi sudah disinggung oleh Bapak Herianto bahwa MUI di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian al-masail al-mu'asirah, al-masail fiqhiyah al-mu'asirah, masalah-masalah kontemporer, selalu merujuk kepada yang pertama tentu
adalah al-masdar al-asasi, sumber primer, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan yang kedua adalah merujuk kepada bagaimana pendapat ulama sebelumnya. Nah, tadi sudah disinggung bahwa pendapat ulama sebelumnya itu diberi catatan adalah harus tertingkai dalam al-madhhabul arba'ah. Mengapa 4 madhab? Karena hanya 4 madhab ini saja yang memiliki sanad, ya, yang otentitas pendapatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan madhab yang lain itu masih dilakukan tentang al-asolah otentisitasnya. Jadi kalau menikah itu batasannya 4, itu madhab 4. Jadi madhab yang lain tidak hanya 4. Masna itu 2 sulasa ditambah 3, 2 ruba ditambah 4. Itu tetapi itu bukan madhab 4. Nah, selain madhab 4 ini tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut MUI karena memang al-asolah potensitasnya masih dilakukan. Mengapa dilakukan? Karena sanadnya itu tidak jelas. Jadi itu rentetan manhajul fikrihnya Komisi Fatwa MUI. Jadi yang pertama adalah merujuk Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua adalah akwal ulama al-mutaqaddimin. Jika itu tidak ditemukan maka dilakukanlah istinbat melalui istislah, qiyas dan seterusnya. Untuk yang dibahas di bulan November kemarin itu ada 3 persoalan, 3 tema ya. Al-masail al-asasiyah wataniyah, jadi strategis kebangsaan. Kemudian yang kedua adalah al-masail fiqhiyah al-mu'asirah, masalah-masalah fikih kontemporer. Dan yang ketiga adalah al-masail al-qanuniyah, yaitu kajian peraturan dan perundang-undangan. Saya akan menyampaikan sekilas saja karena buku sudah disampaikan kepada jenengan. Kalau dibahas detail juga itu hasil namanya. Maka paling lama 7 menit ya, saya akan menyampaikan ini. Di daftar isi itu ada yang pertama adalah distribusi lahan dan pemerataan pemasaran. Beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi itu mencoba dalam rangka ikhtiarul mawar banyak lahan-lahan yang masih terbengkalai. Ya, banyak lahan-lahan yang terbengkalai yang kemudian itu dicoba untuk didistribusikan kepada pihak-pihak yang kompeten, termasuk diantaranya adalah masyarakat yang secara aset itu punya keterbatasan, tetapi sebenarnya secara skill memiliki kemampuan. Maka pemerintah kemudian, dan ini didukung oleh MUI, bahwa sesuai dengan prinsip bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahat, bahwa kebijakan pemerintah itu harus didedikasikan dan diorientasikan untuk menciptakan kemaslahatan, maka apa yang ditempuh oleh pemerintah ini dianggap sebagai sebuah kemaslahatan dan oleh karena itu didukung oleh MUI. Jadi orang-orang yang secara aset punya keterbatasan, tetapi sebenarnya dia punya ketangkapan untuk mengolah tanah itu, maka negara itu bisa memberikan distribusi dari aset itu, bahkan kemarin sampai ke sertifikatnya. Di sisi yang lain, di poin yang pertama ini adalah negara MUI merekomendasikan bahwa fakta yang terjadi saat ini bagaimana pembatasan terhadap kepemilikan seseorang swasta terhadap tanah itu kan nyaris tidak terbendung. Jadi sudah masyhur lah, ada beberapa orang yang bisa memiliki pulau dan seterusnya. Maka ini ke depan tidak boleh terjadi. Negara harus hadir memberikan regulasi, membuat regulasi batasan-batasan likai layakku nadul dan bayar akhirnya minum, agar harta itu kemudian tidak dikuasai oleh segelintir orang. Jadi ini yang pertama. Jadi MUI sangat merekomendasikan kepada kepada pemerintah
untuk kemudian ihyaul mawat. Jangan sampai ada lahan-lahan yang terbengkalai, lahan-lahan yang kosong yang tidak dimanfaatkan. Sementara di sisi lain untuk banyak masyarakat yang sebenarnya secara aset punya keterbatasan, tetapi secara skill sebenarnya punya kemampuan untuk mengelola. Maka pemerintah mestinya melakukan distribusi aset itu. Kemudian yang kedua kan, tentang dhawabit dan kriteria penodaan agama. Jadi kita kemarin kasusnya Ahok itu misalnya tentang Al-Maidah 51 itu kan ramai-ramainya tentang kasus penodaan agama itu. Maka MUI kemudian biar ke depan ini bisa menjadikan acuan, sekaligus ini bisa menjadi referensi bagi penegak hukum. Sebenarnya kriteria penodaan agama itu apa? Itu ada di halaman 9. Itu MUI sudah memberikan kriteria penodaan agama. Di antaranya adalah seluruh tindakan, ucapan, menghina, menghujat, melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad, kitab suci, sahabat-sahabat Rasulullah, menghujat, meremehkan ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, dan simbol-simbol agama seperti Ka'bah, masjid. Maka seluruh tindakan, ucapan yang melecehkan simbol-simbol itu semuanya itu dianggap sebagai penodaan. Maka kalau kemudian ada orang kemudian mencini Al-Quran maka itu jelas itu menjadi salah satu kasus penodaan agama. Saya pikir ini kok sudah jelas, termasuk bikin poster, bikin meme, bikin flyer. Jadi mungkin bikin meme tentang menghina tentang Rasulullah, seperti karikatur tentang Rasulullah, itu juga jelas itu menjadi kasus penodaan agama. Kemudian masalah jihad khilafah, saya pikir ini sudah sangat common sense ya. Kita semua sudah mengetahui tentang jihad dan khilafah. Jadi MUI berpendapat bahwa tidak ada bentuk negara yang disepakati di dalam Islam itu. Jadi di dalam Islam tidak ada bentuk negara yang disepakati. Mengapa? Karena dalam prakteknya sendiri bentuk negara itu bervariasi dari sejarah awal Islam sampai perkembangan terkini. Oleh karena itu memaksakan sebuah bentuk negara, apalagi itu bertentangan, menabrak, saya bilang istilah menabrak waktu itu, menabrak konsensus the founding father, pendiri negara ini, maka itu harus dilawan. Itu intinya fatwa itu begitu. Jadi berarti khilafah itu no, itu berfatwa, karena itu menabrak ijma konsensus para pendiri bangsa. Jadi seluruh aktivitas, seluruh ide gagasan yang ingin merubah NKRI itu harus dilawan. Itu tidak dibenarkan. Itu inti poin yang ketiga. Kemudian jihad juga sudah kita pahami bersama bahwa di dalam pandangan MUI jihad di masa asli damai ya bukan perang, tetapi bagaimana mencurahkan seluruh energi untuk berbuat yang baik, itu bentuk daripada jihad untuk konteks saat ini. Jihad dalam pengertian angkat senjata itu hanya dilakukan dalam suatu situasi al-harb, bahasa Komisi Fatwanya adalah dalam situasi al-harb, ketika terjadi peperangan. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ini yang kita menyaksikan bersama. Jadi tentang pilkada, kita menyaksikan betul bagaimana manfaat dan madorot dari pilkada langsung. Nah, kalau jenengan sebelum membaca ini, pilihmu di langsung atau diwakilkan DPR. Nah, orang-orang yang diwakilkan.
Ya, saya ingin menyimpulkan saja bahwa MUI berpendapat bahwa mafsadahnya lebih besar pilkada langsung itu. Jadi MUI merekomendasikan bahwa pilkada itu tidak pilihan langsung, tetapi ya semacam ahlul hal wal aqdi, dikembalikan kepada badan formatur. Apakah DPR? Kalau di MUI menyebutnya ini DPRD. Jadi substansinya adalah jangan diserahkan langsung kepada pemilih karena potensi kerawanannya itu besar. Jadi benar ada manfaatnya kan gitu, tetapi juga ada manfaatnya. Menurut MUI manfaatnya jauh lebih besar. Mana yang saya tangkap begitu. Jadi MUI merekomendasikan untuk dikembalikan lagi seperti ini. Mungkin aja keraguan terus melakukan perwakilannya gitu kan. Nanti harus diciptakan sistem yang bagaimana itu tidak terjadi, stabil daroeknya harus diperkuat. Nah, jadi ada gelombang di bawah ini, ayo semuanya ya baik kan gitu kan. Kalau begini kan semuanya banyak. Kita kembali kepada maslahat dan mafsadah. Menurut MUI bahwa pilkada langsung itu mafsadahnya jauh lebih besar. Tidak hanya sekedar bagi-bagi riswah ya, tetapi potensi kerawanan tampik emasnya itu nyata sekali. Kemudian tentang perpajakan saya pikir bisa dibaca. Kemudian yang masail hadiah mu'asiroh ya, tentang yang lagi keren sekarang ada tentang cryptocurrency, tentang Bitcoin. Alhamdulillah di Sampung tidak ada, di Melayu tidak ada cryptocurrency. Jadi uang virtual. Intinya tentang bagaimana hukum cryptocurrency ini, hukum uang virtual ini ada banyak pendapat sebenarnya. Pendapat itu kembali kepada memposisikan cryptocurrency itu sebagai apa. Jadi uang virtual ya, uang virtual. Kalau yakin orang sendiri, aku ya gue. Kalau ini juga cryptocurrency, crypto. Karena apa yang tidak boleh merasa tidak boleh. Jadi uang virtual. Jadi ini mirip-mirip dengan saham sebenarnya, tetapi ini berlaku sebagai mata uang. Kalau saham kan tidak bisa untuk transaksi. Tetapi yang cryptocurrency ini dia ketika kita beli itu kemudian bisa digunakan untuk transaksi pembayaran, bisa dipindahkan, ditransfer kemanapun. Maka ini cryptocurrency ini kemudian di MUI ini melihat perkembangan. Yang pertama, kalau itu dianggap sebagai mata uang, maka muncul kejanggalan-kejanggalan. Kejanggalan yang pertama adalah mata uang itu konstansinya tidak fluktuatif. Sementara cryptocurrency ini, Bitcoin kah ataupun bentuknya yang lain, itu dia fluktuatif. Cryptocurrency ini, Bitcoin misalnya, ketika di launching di tahun 2009 itu nilainya hanya 50 rupiah. 50 rupiah. Sekarang Bitcoin itu sampai 250.000 per keping. Nah di sini ini agak bertentangan atau berbeda dengan karakteristik dari uang. Maka di antara mengapa MUI merekomendasikan untuk melarang cryptocurrency karena di sini tidak ada keajekan, jadi fluktuatif. Karena fluktuatif inilah maka memunculkan potensi-potensi doror. Betapa banyak kasus-kasus orang yang kemudian gulung tikar karena cryptocurrency ini. Betapa banyak kasus-kasus orang yang coba ingin meraup keuntungan dengan bergabung di cryptocurrency ini, Bitcoin dan seterusnya, kemudian dia harus gulung tikar karena fluktuatif tadi. Ini di antara masalah yang pertama ya tentang cryptocurrency. Tetapi majelis ulama masih merekomendasikan memberikan lampu hijau. Cryptocurrency ini dibolehkan kalau ini kapasitasnya adalah sebagai as-sil'ah yang al-mundatif.
Jadi sebagai barang simpanan yang berharga, bukan sebagai mata uang. Kalau sebagai jadi posisinya nanti seperti barang berharga, seperti emas dan seterusnya. Tapi kalau ini dianggap sebagai uang, maka karena doror, fluktuatif, spekulatif, maka MUI merekomendasikan kepada pemerintah melalui OJK agar cryptocurrency ini adalah dilarang. Itu yang cryptocurrency. Kemudian tentang pernikahan online ini penting Bapak Ibu bagi yang ingin menambah lagi. Pernikahan online. Saya jadi ingat jawabnya Gus Dur. Bagaimana Gus hukumnya pernikahan pakai telepon, pakai online? Jawabnya Gus Dur boleh, tapi jimatnya juga online. Boleh, tapi jimatnya juga online. Intinya saya ingin mengatakan di kesimpulannya MUI itu bahwa kalau dulu pernikahan itu kan yang sempat dibahas pakai telepon ya, pakai telepon itu kan hanya sebatas suara, sehingga ihtimalnya kemungkinan terjadi disparitas apakah ini benar terjadi telepon atau tidak, suaranya itu suaranya wali atau bukan, apakah ini suaranya mempari atau bukan, nah itu sangat diragukan. Maka rata-rata tempo dulu pernikahan ijab kabul yang dimaksud adalah ijab kabul yang dilaksanakan dengan telepon, itu rata-rata ulama berpendapat tidak boleh. Yang di fatwa MUI ini, di sini ada pentahapan fatwa MUI. Yang pertama adalah karena nikah itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Di antara bentuk kesakralan nikah itu adalah karena ini adalah merubah sesuatu yang haram menjadi halal, maka butuh pula sebuah prosesi yang benar-benar sakral. Dan yang kedua adalah harus terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang di situ ada semacam pengaburan, maka manipulasi. Maka MUI tetap merekomendasikan yang pertama, kalau toh alasannya adalah untuk kepentingan efektivitas, kalau toh alasannya adalah pernikahan itu karena mungkin calon wali sibuk dan seterusnya, berjauhan jaraknya, toh tidak harus online satu-satunya, saya bisa dilakukan. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan kesepakatan para ulama, ijtima ulama, yakni beberapa demi untuk kemaslahatan umat, punya skill tapi tidak punya lahan. Juga bagaimana sistem pilkada yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya sang moderator mempersilahkan untuk para peserta memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu pula, sebelumnya dibatasi ya, beberapa peserta yang akan mengajukan pertanyaan, yakni hanya 3 penanya, sayap kiri, tengah, dan sayap kanan. Untuk inilah penanya yang pertama, beliau Bapak Doktor. Jadi dulu istilahnya itu rumah besar umat Islam, mewakili. Jadi ketika itu tidak taat, bagaimana caranya? Untuk terwujudnya tasfiyatul manhaj ya, dari beberapa istilah ini yang sekarang yang lagi ramaikan, banyak masyarakat nggak bisa bedain antara pluralisme dengan pluralitas. Kemudian sekularisasi ini dahsyat ini. Kita baca Al-Quran di HP, begitu mau ganti surat yang muncul gambar. Katanya saya nggak pernah lihat, cuma gitu. Kemudian liberalisme supaya tidak jadi ngecap menyetempel orang gitu. Maka
tidak salah bahwa ini kita takut ketabrak luhur, tapi penyampaian yang setengah-setengah paham itu lebih membahayakan. Mendingan nggak ngerti sekalian. Tak ulangi lagi. Kalau ini tidak dipahami secara betul, maka nanti dari MUI kecamatan ketika mau ditanya, jika dari kecamatan itu bukan belum paham untuk menambah kesempurnaan, maka para pakar di depan ini dari apa majelis fatwanya ya, bagian fatwa itu harus siap untuk online tanya jawab. Yang saya khawatir masuk di dataran di kelas grassroots, keras sekali itu. Yang tidak bermain itu iblis gimana gitu. Dan itu yang saya katakan itu bocah kuliah S3. Pendapatnya seperti itu kan berbahaya. Jadi saya tidak tahu ya. Di sini tidak ada yang berbeda apa-apa. Yang ada di sini. Ya, jadi itu sedang asas paham jadi sangat penting. Mendingan paham sekalian atau tidak sekalian. Setengah-setengah itu kalau menyampaikan sangat berbahaya. Karena saya ketemu kelas di bawahnya bapak-bapak ini gitu. Jadi bedanya sangat ekstrim gitu. Oleh karena itu yang menyampaikan harus bertanggung jawab. Kalau ditelepon untuk konsultasi bisa harus mau nggak mau itu. Jadi ya itu ngasih separuh-separuh itu dosanya. Saya kira itu yang disampaikan dan jawabannya mungkin lebih panjang dari pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penanya kedua, moderator memberikan kesempatan kepada beliau Bapak Yai Sarjuni, pengasuh Pondok Al-Iman. Pertanyaan yang sekaligus memberikan motivasi kepada kita semuanya. Saya ijazah rupiah ulama bahwa agar datang orang menjadi ulama dan orang alim-alim jauh. Saya kalimat saya sebagai yakin bakal ditimpa bencana. Yang pertama adalah yunzau al-barakatah min rezeki, berkah sudah tidak ada. Yang kedua, sayuh roju dari benar iman tidak iman, mati tanpa iman. Yang ketiga, sayuh selalu itu menolak iman. Bakal dipilih pemimpin yang zalim. Terus pertemuan ini bagi saya adalah pencerahan. Goblok kabeh Indonesia. Kuwi jenenge jubirnya Jokowi. MUI enek sing kena terus Densus itu. MUI itu bubarkan aja. Jangan ke orang itu pemikirannya kan Islam aja. Itu mungkin MUI yang radikal apa gitu. Bubarkan aja MUI. Dia kan ada NU, ada Muhammadiyah, NPD. Semuanya itu karena faktornya itu adalah daya manusia karena keterbatasan satu ilmu. Bila tidak paham fikih, mazhabul arba'ah, karena fikih asyriyah, ma'asyir sama terang itu. Apa haram, bid'ah. Bahagia kan dibicarakan. Bahagia haram, haram. Rizikot dari sana dibicarakan. Masih seperti itulah. Jadi keterbatasan pertama ilmu, dua pengetahuan, ketiga adalah karena harta. Harta itu sangat berpengaruh. Orang karena imannya kuat tapi ada harta, itu meleceh imannya dia akan cair kan. Jadi bisa menjaga iman lagi. Maka hawa nafsu adalah sebaliknya. Jadi kalau orang itu punya akal di hartanya itu hancur lah. Lek pengen selamat ikuti akal. Lek akal sudah dikuasai ya itu akan hancur dan tersebut. Kita ini perlu memang untuk al-tawadhu visual yonda, jadi akal yonda pernah, cek orang pernah duit kau palu biar kawan-kawan itu, maka negara kita akan, maka seluruh ini harus tahu hukum apa bid'ah, beduk bid'ah. Azan 2 kali neng Mekah, sekali neng Mekah, 2 kali Madinah. Jadi tidak ahli kan itu. Enak kocok, enak drama bolu, enak rombol bid'ah.
aku tak milih yang bolu, yang haram dan sebagainya. Karena saya sebenarnya ilmu, sehingga maka pertemuan kita ini tugas kita itu benar-benar seperti sidang saya sangat penting. Orang Tiongkok, anak orang malu dari pramila, maka sebetulnya harus diadakan penataran MUI, tentang jurusan MUI. Waktu itu yang orang Tiongkok yang bermalu dari, maka kita ini tugasnya sangat berat. Kalau mungkin tidak ada pekerjaan pada kawin lewat mulai biye, untuk sampai kawin biye, tubuh kucing yang dulu karung, jadi harus betul-betul dilihat. Jadi dengan Islam mereka. Ini yang saya sampaikan. Sehingga untuk pemecahnya bagaimana ke depan MUI ini harus dipertanggungjawabkan oleh kita seluruhnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para cerdik cendekiawan, para ulama yang memang sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul bahwasanya al ulama warasatul anbiya, ketika berkumpul memberikan fatwa luar biasa sekali. Ya Allah, karena waktu pula harus berpisah. Statement terakhir yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Ahmad Munir MAG mewakili dari para narasumber. Luar biasa artinya. Nah, tetapi ada hal memang yang asasi ditolak itu memang mereka berawal dari konsep mangkul tadi, terus dari mangkul tadi adalah ada macam-macam saya 7 prinsip teologinya tadi. Intinya mereka belum bisa menerima orang lain. Pun pula sahabat, Bapak Kiai Haji Haryanto MA memberikan closingnya untuk mudzakarah dan sosialisasi fatwa MUI ini. Mas Lutfi juga mengclosing apa yang beliau sampaikan. Untuk para pemateri telah memberikan kata akhirnya, dan moderator sedikit merangkum dari para pemateri, materi-materi yang beliau para pemateri sampaikan. Bapak Yai Haji Muhammad Erhamni luar biasa sekali dalam memoderatori acara mudzakarah dan sosialisasi fatwa ulama MUI Kabupaten Ponorogo ini. Cukup adil dan bisa memberikan kesempatan untuk seluruh para peserta untuk memberikan pertanyaannya, namun waktu pula yang tidak bisa maksimal untuk semua peserta memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Selanjutnya penutup dari semua acara ini langsung diserahkan kepada beliau Bapak Dr. Ahmad Munir MAG. Dan kami MUI Ponorogo menyampaikan mohon maaf. Lagi mohon maaf, tahun ini kita tidak ada kegiatan sama sekali. Baru kami bisa apa? Jangan itu baru 5 hari yang lalu. Itu sekali lagi. Untuk kami sebenarnya tadi mengundang Bapak Kesra itu harapannya bisa mendengarkan, bisa melihat sehingga ke depan ini kita bisa memperbaiki yang lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ke depan kita akan sesuai dengan saran-saran tadi. Kita sepakat kita akan mengupdate informasi lagi. Yang mungkin akan kita sering-sering ketemu dengan bapak-bapak dari kecamatan dan sebagainya, atau dengan dari toko, sehingga kita saling sharing pengalaman. Yang keempat, bapak dan sekalian, setelah nanti di depan ada masuk tanda tangan lagi, tapi kemudian tanda tangan cuma sekali saja di sini. Nanti dengan ada apa yang disampaikan oleh panitia di depan nanti
mudah-mudahan juga bisa memberikan berkah bagi kita semua. Kita menyampaikan terima kasih banyak pada para sumber. Baik ini yang kita langsung terima kasih banyak pada para sumber. Mudah-mudahan kita deklarasikan MUI adalah tempat untuk melatih ukhuwah Islamiyah. Demikian, berapa maaf atas nama ketua maka acara ini kita sudahi dan kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ditutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di dalam acara-acara MUI Kabupaten Ponorogo berikutnya.